Selanjutnya kita akan masuk ke properti dari material nano. Berikut adalah properti yang akan dibahas pada kuliah ini. Pertama optik, kedua electrical, ketiga thermal, lalu magnetik, dan mekanik. Dengan mengetahui properti ini diharapkan nantinya kita bisa mengaplikasikan properti tersebut pada beberapa alat baru. Ya. Pertama, mari kita lihat properti optik dari material nano. Ada dua fenomena yang akan kita bahas di sini. Pertama yaitu quantum dot, ya. Quantum dot. Yang pertama adalah quantum dot pada material semikonduktor. Yang kedua adalah surface plasmon resonan pada metalik nanopartikel. Ketika kita menembakkan cahaya, sinar atau cahaya dari sebuah sumber, ada source di sini, ke sebuah detektor, ya. Jadi ingat cahaya itu bentuknya gelombang, ya, dan ada banyak hal yang bisa terjadi pada cahaya tersebut. Pertama, cahaya tersebut adalah diabsorb, ya, diserap. Jika cahaya tersebut bertemu dengan sebuah partikel, maka cahaya tersebut akan diserap. Jadi ketika diserap, selesai. Ya. Jadi kalau sudah diserap, dia selesai dan tidak akan diteruskan. Yang kedua yaitu dihamburkan, namanya scatter. Ya. Jadi sekarang yang tadinya cahayanya datang lurus, sekarang dibelokkan karena bertabrakan dengan partikel ini. Yang arahnya tergantung dari sudut datangnya, ya, dan tergantung juga dari materialnya. Yang terakhir, ya, jika tidak bertemu dengan partikel, maka cahaya tersebut akan ditangkap oleh detektor. Jadi bisa sampai ke ujung dengan selamat. Jadi kapan cahaya tersebut diserap atau dihamburkan itu tergantung juga dari jenis, tergantung dari jenis material dari partikel yang ditemui tadi itu. Ya, kali ini kita akan fokus pada penyerapan cahaya oleh material. Ya, apa yang terjadi ketika material menyerap cahaya? Dan ini kalau Anda lihat gambarnya di sini, kalau ada pita energi yang seperti ini berarti kita sedang bicara tentang semikonduktor, ya. Jadi di sini ada band gap, ya. Ini band gap, ini ada conduction band, ada valence band. Ini adalah ini berarti kita sedang bicara tentang material semikonduktor. Jadi pada material semikonduktor yang terjadi ketika material tersebut menyerap cahaya adalah elektron di pita valensi, ya, ada elektron di pita valensi ini bisa naik, ya, bisa dikasih energi oleh foton sehingga dia bisa naik ke pita konduksi. Jadi Anda bisa lihat di sini elektronnya pindah ke sini. Jadi di sini dia akan meninggalkan yang disebut dengan hole ini tadi. Ya, inilah tadinya elektron dan hole itu dekat-dekatan, ya, dempet-dempetan, karena tadi kita bicara soal exciton, mereka dekat-dekatan. Ketika elektron dapat energi dari foton, dia akan loncat ke pita konduksi dan meninggalkan hole di pita valensi, ya. Jadi ini adalah, kalau Anda perhatikan, ini adalah konsep dari sel surya, ya, solar cell, yang dimana elektron naik ke conduction band. Dan kalau kita sambungkan dengan material lain di sini, ya, misalnya kita sambungkan di sini, material lain di sini, elektron ini bisa pindah ke sini dan akhirnya bisa pindah ke sini. Bisa kita bilang kita buat ada p-n junctions, ya. Ada yang namanya p-n junctions, elektron bisa pindah dan akhirnya kita bisa mendapatkan beda potensial dan arus dan bisa bekerja sebagai solar cell. Ya, tapi dalam hal ini kita tidak akan mendiskusikan tentang solar cell, ya. Yang kita diskusikan di sini karena kita bicara mengenai properti optik, solar cell tidak ada hubungannya dengan properti optik. Jadi apa yang terjadi kalau seandainya kita tidak sambungkan dengan material lain, ya. Jadi apa yang terjadi pada elektron yang sudah naik tadi,
ya yang sudah naik tadi, elektron tersebut bisa turun lagi ke tempat asalnya sehingga bergabung lagi dengan hole tadi, membentuk exciton yang sebelumnya kita bahas. Ya, ketika elektron ini turun kembali ke tempat asalnya, dia akan mengeluarkan foton. Ya, dia akan mengeluarkan atau mengemisikan foton. Inilah yang kita sebut dengan proses luminescence, yaitu di mana elektron yang tereksitasi kembali ke tempat asalnya dengan mengemisikan cahaya. Di proses luminescence ini, ya inilah yang kita sebut dengan luminescence. Proses luminescence ini terbagi dua. Yang pertama fluorescence, ketika emisinya itu terjadi setelah absorpsi. Jadi nggak ada tenggang waktu antara ketika cahaya diserap kemudian elektronnya langsung turun, langsung mengeluarkan cahaya. Yang kedua adalah phosphorescence, di mana terjadi ada waktu tenggang setelah absorpsi cahaya sebelum terjadinya emisi. Jadi ada delay. Jadi itulah yang membedakan antara phosphorescence dan phosphorescence pada proses luminescence. Jadi sampai di sini kita sudah membahas apa yang terjadi ketika material terkena cahaya. Ya, Oke, jadi dia bisa diserap, dihamburkan atau diteruskan. Nah, sekarang kita sudah membahas lebih lanjut mengenai apa yang terjadi ketika material menyerap cahaya. Selanjutnya kita akan